ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah rahimakumullah, monggo wonten menika kita terasaken angin kita tadarus Al-Qur'an. Mestinipun sonten menika menawi boten lepat jadwalipun Bapak Ustaz Susapto ya. Nanging boten saged rawuh, tidak ada rotan, akar pun jadi. Senajan akar ya wis ora apa-apa. Jamaah rahimakumullah, sebetulnya jamaah putra niki nek putri iso mlebu kabeh lebih bagus jenenge. Nek muat mboten niku. Sing putra niki jok nggih malih ngoten lho. Iki niki papat napa tabire jok mriki malih kan coba niku iso. Masalah biasanya nek nong mburi iki ya ngomong dewi. Niki termasuk kula aturaken kemarin dalam nopo pelatihan khotib pelatihan manajemen masjid, itu kelemahan kita sekarang ini, terutama Jumat Berkah itu setelah saya 2 kali survei, saya duduk di belakang, itu di sini kosong, di belakang tumpuk-tumpuk, terutama di belakang cagak itu ya, justru masih nggak oten karpetnya. Kemudian banyak yang menghadap ke timur. Kemudian nanti setelah salam sudah berubut hilang kabeh ora ono sing zikir. Nah ini yang menjadi masalah. Kemarin saya sampaikan di pelatihan, terus pundi niku solusine Pak. Yo sudah kita syukur banyak yang datang, karena yang datang itu ternyata juga banyak dari berbagai kalangan, anak pelajar sekolah, ono SMK, ono MI, ono SD gitu. Itu membawa budaya masing-masing dari rumahnya. Nah, di sini menurut Pak Kus nanti ya tetap biar, tapi ada edukasi, orang yang dibiarkan saja edukasi. Nah, edukasi ini terus budi nih, monggo dipikir. Tetap ada edukasi. Kalau tidak nanti kacau ya. Kalau dulu zaman Pak SK biasanya diperingatkan kalau yang menghadap ke timur pulang saja, nggak usah Jumatan. Nek saya nek iso khotib ora sah kon ngono. Kasihan nek khotib sampai kon begitu, kasihan. Sini yang biasanya sing niru Mas Nurul ya. Kalau menghadap ke timur pulang saja sana, nggak usah di sini. Nanti keloro-loro malah orang Jumatan. Ya edukasinya mungkin ada tata tertib buat, kemudian syukur kalau ada anak-anak muda itu ada petugas mendampingi dan mempersilahkan untuk menisab. Saya lihat ketika di sini penuh, di sini masih kosong. Khotib naik itu separuh masih kosong. Padahal di sana banyak yang menghadap ke timur dan banyak yang langsung datang itu memang minta tempat duduknya di belakang. Itu menjadi PR bersama ini monggo. Terutama takmir ya. Edukasinya bagaimana dari Pak Pos nanti sudah bagus. Jadi diberhentikan Jumat Berkah, tapi edukasi harus ada. Nah, termasuk ini juga saya lihat jamaah sudah semakin banyak nih. Tinggal meningkatkan kualitasnya terus pundi mangke nggih.
supaya ketika ngaji itu betul-betul kita ngaji bersama, kemudian bagaimana apa yang kita kaji itu bisa dipraktekkan. Monggo kita lajengaken mangke dibahas ten rapat takmir nggih, monggo. Kados pundi sebaiknya yang paling bagus. Kemudian termasuk program unggulan apa perlu kita cari. Sing guru ngono liyane. Nah, kita lajengaken surat Al-Ghafir. Ayat pinten nggih nggih. 20 kemarin nggih. Berarti sekarang 21 nek tekan lembar ning tekan selawe sithik. Rampoke sak makro sampai ayat 27 nggih sak makro. Sak makro apa sak ruku? Nek Quran Indonesia ono makroe. Iki istimewane Quran Indonesia. Nek Quran saking Makkah Madinah malah mboten nonton. Nah, kita kok membuat makro itu maksudnya apa? Itu juga perlu kita belajar. Kok digawe makro batasi, tapi dalam Quran Madinah, Quran itu saya lihat mboten wonten makro. Nggih, monggo kita mulai, kita awali kanthi wawasan umum kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu fil ardi fa akhadahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu syakhirun kadzdzab. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Wa qala fir'aunu dhamuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardil fasad.
Wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah, monggo dipun simak terjemahanipun kita pahami sesuai kemampuan kita sedaya. Ayat 21. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum asyaddu minhum quwwatan wa atharum fil ardi fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wa ma kana lahum minallahi min wa. Kalau terjemahanipun terjemahan kalimat ya. Dalam Quran ini ada terjemahan per kata, ada terjemahan kalimat. Nah, terjemahan per kata itu per kata diterjemahkan. Nah, per kalimat itu dibuat kalimat bahasa Indonesia secara benar. Dengan struktur bahasa Indonesia secara benar. Misalnya kadang-kadang berbeda. Kata-katanya sama tapi nanti struktur susunan urutannya berbeda. Dan apakah mereka mengadakan perjalanan di bumi? Awalam yushiru fil ard. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak peninggalannya, berarti peradabannya lebih maju di bumi ya, peninggalannya lebih banyak di bumi. Tetapi Allah mengadab mereka karena dosa-dosanya. Tetapi Allah mengadab mereka karena dosa-dosanya. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Ini perintah kita supaya melihat, memperhatikan, kalau perlu mengunjungi tempat-tempat yang dulu sudah maju tapi hancur ya, karena azab Allah. Ini banyak dalam Al-Quran kan banyak diceritakan ya. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi kaum Ad, kaum Samud itu sebetulnya peradabannya tinggi, bangunan-bangunan rumahnya hebat. Tapi mereka diazab oleh Allah, di situ disebutkan diazab oleh Allah karena dosa-dosanya. Jelas ya? Diazab karena dosa-dosanya, diuji juga karena dosa-dosanya. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Kalau azab itu sudah diturunkan, ternyata nggak bisa yang menolong. Ini pelajaran bagi kita semua. Ini pun azab itu disebabkan karena kesalahan atau dosa. Nah, bencana di Indonesia itu azab atau ujian? Ada banjir di tanah longsor di Sumatera Utara, di Aceh, Sumatera Barat, kemudian gunung meletus. Itu termasuk azab atau ujian. Nah, azab ya karena dosa-dosa. Ujian pun juga karena dosa, salah. Ujian pun juga karena kesalahan dan dosa. Hanya saja kalau ujian itu supaya kemudian kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau azab itu yaitu karena kesalahan dan dosa-dosanya.
Menika jamaah rahimakumullah, pelajaran yang kita peroleh, dan azab itu diberikan, kalau sudah diberikan tidak kemudian milih sing berbuat dosa saja, semuanya kena. Kalau sudah Allah memberikan azab, semuanya baik itu yang melakukan dosa maupun yang tidak berdosa kena semua. Itu dalam Al-Quran juga disebutkan. Menika jamaah rahimakumullah, pelajaran supaya kita melihat kejadian yang sudah lama. Nah, ini yang paling dekat juga itu pelajaran bagi kita ya. Adanya tanah longsor, banjir besar, itu yang jelas ujian atau azab itu tetap ada kesalahan di antara kita. Dalam Al-Quran disebutkan kalau sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan itu dari Allah. Tetapi kalau hal yang di luar itu, jangan menyalahkan orang lain tapi salahkan diri sendiri. Itu mesti ada kesalahan di antara kita. Ini pelajaran, kita disuruh untuk memperhatikan, mengadakan perjalanan, sekarang bisa melihat lewat TV, lewat media, bisa dilihat. Itu pelajaran bagi kita. Ujian atau azab semuanya hal yang tidak menyenangkan, maka mesti di situ ada kekeliruan, kesalahan yang perlu diperbaiki. Mana letak kesalahan, kekurangannya. Karena itu wujud peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 22. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fa akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Dan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka ingkar, mereka kafir, maka Allah mengadab mereka. Sungguh Dia Maha Kuasa, Maha keras hukumannya. Ayat 22 juga mempertegas mengapa Allah mengadab. Karena sebetulnya sebelumnya rasul-rasul telah datang memberikan bukti-bukti yang nyata, sudah membawa risalah, membawa kitab. Kalau Nabi Muhammad ya juga membawa Al-Quran. Insya Allah semua yang terjadi itu kalau dicari dalam Al-Quran ada penjelasannya. Ma sobatku min musibatin wa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa pada kamu adalah karena tangan kamu sendiri. Jelas itu ayatnya jelas. Baik itu yang berupa bencana umum atau bencana pribadi. Ayatnya jelas, tapi kadang-kadang kita tidak mengakui salah. Makanya kalau dengan ayat ini mestinya kita berusaha untuk muhasabah, mencari kekurangan, kesalahan, kemudian kita bertobat. Kifaratnya azab dosa itu penyesalan. Kifaratnya dosa itu adalah penyesalan, kemudian memperbaiki diri. Ayat 23. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Dan sungguh kami telah mengutus Musa. Nabi Musa membawa ayat-ayat kami dan keterangan-keterangan yang nyata. Ini contohnya gitu. Jadi Nabi itu diutus membawa keterangan yang nyata untuk keselamatan umatnya. Tadi disebutkan azab itu karena sebetulnya rasul-rasul sudah diturunkan membawa penjelasan yang nyata, tapi banyak yang mengingkari. Itu salah satu sebab azab. Dicontohkan di sini dari Nabi Musa yang diutus sudah membawa penjelasan yang nyata. Kemudian sebagai contoh ila Fir'aun yang disampaikan kepada Fir'aun wa Hamana wa qalu sihrun kadzdzab. Penjelasan ayat-ayat itu disampaikan kepada Fir'aun, kepada Haman,
kepada Korun. Lalu mereka berkata, Musa berkata, seorang pesihir dan pendusta. Nabi Musa itu tukang sihir dan pendusta. Ketika Nabi Musa menyampaikan ayat-ayat Allah kepada Musa, kepada Fir'aun, kepada Korun, kepada Haman. Ini sebetulnya juga mewakili keadaan sekarang ya. Korun itu, Fir'aun itu gambaran seorang raja penguasa. Jadi ayat-ayat itu disampaikan pada para penguasa. Haman itu menteri, berarti pejabat-pejabat negara. Nah, Korun konglomerat. Negara iki sing nguasai niku negara itu konglomerat. Presiden iku nek mboten ana dagange konglomerat ora dadi. Mergo ono kasih do ndek-ndek konglomerat sing do menyatu situ ya dadi sapa wae sing di dagange konglomerat walaupun jarine ora iso apa-apa tetep dadi. Nek pintere kaya ngopo kok ora didukung oleh orang-orang yang miliaran nggak akan jadi. Itu tidak bisa dibuktikan orang yang tingkat nasional, tingkat provinsi. Menikah jamaah rokin, maka gambaran dalam Al-Quran sudah nyata. Dicontohkan Rasul yang membawa risalah, membawa ayat-ayat untuk menjelaskan ini Musa untuk menyampaikan kepada Fir'aun. Ini perwakilan dari pemerintah raja, penguasa. Haman itu pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya. Wa Korun itu konglomerat, pengusaha-pengusaha yang besar. Tapi mereka malah berkata, faqalu sahirun kadzdzab. Mereka berkata mereka itu adalah tukang sihir dan pembohong, pendusta. Dan memang yang paling berat itu memberikan penjelasan dakwah kepada para penguasa, para pejabat dan konglomerat itu tidak mudah. Karena punya kekuasaan, punya harta. Bisa-bisa malah terbalik, dipenjarakan ya, atau bisa dibunuh. Kalau Nabi Musa kan juga nantinya akhirnya kan dibunuh. Falamma ja'ahu bil haqqi min indina qalu qulu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahu wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Ayat 25 ya. Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran ayat-ayat kami dari kami, mereka berkata bunuhlah. Dibunuh, memberi ingatan kepada penguasa kalau tidak hati-hati dibunuh, disingkirkan sampai dibunuh. Anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Ini ternyata dalam ayat ini setelah saya baca itu ternyata terjadinya 2 kali. Dulu ketika Nabi Musa akan lahir, itu ketika diberitahu, ketika Fir'aun mimpi nanti akan ada yang orang yang mengalahkan, kemudian setiap anak laki-laki dari Bani Israil yang lahir dibunuh. Dan ketika Nabi Musa sudah besar kemudian menyampaikan risalahnya, itu juga sama, anak-anaknya dibunuh. Anak-anak laki-laki dari itu dibunuh. Dibiarkan hidup yang perempuan. Setelah saya baca ternyata tidak hanya 1 kali, 2 kali kejadian. Ketika sebelum Nabi Musa lahir, kemudian setiap ketika Nabi Musa sudah menyampaikan risalah, itu salah satunya untuk menakut-nakuti Musa dan itu untuk kemudian semua anak-anak dari Bani Israel dibunuh, anak laki-laki yang dibiarkan anak perempuan. Wa makaidul kafirina illa fi dhalal. Tapi itu semuanya tipu daya mereka, dari sia-sia belaka. Nanti akhir ceritanya makaten. Wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa
wal yad'u rabbahu inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyudhira fil ardil fasad. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa. Kalau tadi anak-anak laki-laki dibunuh, kemudian dibiarkan perempuan yang hidup itu sudah merusak lingkungan, merusak kehidupan. Kemudian berikutnya akhirnya Fir'aun berkata, biar aku yang membunuh Musa. Musa akhirnya akan dibunuh dan suruh dia mohon kepada Tuhannya. Ya, coba nanti biar minta kepada Allah. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi. Jadi Fir'aun akan membunuh Musa dan menantang, silakan nanti biar Musa minta perlindungan kepada Tuhannya Musa ya Allah. Dengan alasan Musa itu merusak agama orang-orang sebelumnya yang sudah dianut dan juga akan membahayakan kekuasaan Fir'aun itu sendiri. Di situ aku khawatir dia akan menukar agamamu dengan agama yang dibawa Musa. Jadi khawatir keyakinan yang sudah diyakini oleh rakyatnya Fir'aun, yang dengan keyakinannya itu bisa dipegang oleh Fir'aun dengan kekuasaan, karena kan kemudian berpengaruh pada kekuasaannya, atau menimbulkan kerusakan di bumi. Nanti akan menimbulkan kerusakan di bumi. Musa itu nanti akan menimbulkan kerusakan di bumi. Padahal sebetulnya yang membuat kerusakan di bumi adalah ya Fir'aun itu sendiri. Nah, kira-kira kan juga seperti itu kadang-kadang ya, penguasa kadang-kadang kita mari kita bangun, kita perbaiki, tapi kadang-kadang karena keperluan nafsu melampaui batas sehingga banyak merugikan masyarakat. Penebangan pohon untuk lahan kelapa sawit itu ya mungkin bagus, tapi kalau berlebihan akhirnya karpe tambang-tambang dibuka mungkin karena, tapi kalau kemudian tidak terkontrol dan hanya mementingkan nafsu untuk memperoleh keuntungan, nah itu juga akhirnya menjadi bencana. Ini hanya, saya kira ayat ini sekarang sangat relevan sekarang pun dan yang akan datang. Tinggal bagaimana kita memaknainya. Kelihatannya membangun tapi ternyata malah merusak. Itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Orang-orang munafik itu walaupun katanya membangun tapi intinya merusak. Siapapun orang munafik, walaupun di situ anunya membangun, kita bangun gitu, tapi intinya sudah merusak. Itu dalam Al-Quran itu bisa disebutkan. Siapapun orang-orang munafik, walaupun dia yang dikatakan membangun, tapi karena konsepnya itu tidak berdasarkan kepada konsep Allah, biasanya karena nanti konsep nafsu, ya akhirnya malah merusak. Ini Al-Quran yang menyebutkan ini, bisa Jamaah rahimakumullah. Lajeng ayat terakhir 27. Wa qala Musa, ketika Musa diancam akan dibunuh, bahkan ditantang kono ndonga karo Gusti Allah, nanti akan saya bunuh kamu. Dan memang dikejar-kejar sampai di tepi laut akan dibunuh. Maka Musa berkata, qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yaumil qiyamah. Ini doa ya. Doanya Nabi Musa. Tadi kan ditantang oleh Fir'aun, coba nanti akan saya bunuh, kejar dengan tentara saya dan kamu nanti akan mati.
berdoalah kepada Tuhanmu. Maka kemudian Musa berdoa, Allahumma inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil qiyamah. Apa artinya ini? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku, Tuhannya Nabi Musa, dan Tuhanmu, Tuhannya, sebetulnya Tuhannya Fir'aun itu Allah, tapi karena dia keliru memahami, menyembah selain Allah, menyembah Tuhanku dan Tuhanmu sebetulnya yang menciptakan kamu dari setiap orang-orang yang menyombongkan diri. Fir'aun adalah lambang orang yang menyombongkan diri, bahkan dia mengaku saya adalah Tuhan. Terakhir dalam Al-Quran, saya adalah Tuhan, karena sudah berkuasanya yang sangat, kemudian sampai menyebut saya ini adalah Tuhan. Saya bisa menghidupkan dan mematikan manusia sekehendak saya. Nah, maka doanya Nabi Musa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari kiamat, yang tidak beriman kepada hari yaumul hisab. Itu doanya Nabi Musa. Ketika ditantang oleh Fir'aun, dia doanya hanya itu, singkat sekali, inni uttu, menggunakan istilah inni uttu. Biasanya kan Allahumma inni a'udzubika, inni uttu, sesungguhnya aku berlindung, bi Rabbi, dengan Tuhanku yaitu Allah, wa rabbikum, dan Tuhanmu, sebetulnya Tuhanmu itu hanya kamu tidak mengakui, tidak memahami. Wa rabbikum min kulli mutakabbirin, dari semua orang-orang yang sombong. Mutakabbir
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.